Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Sore ini kita berbicara tentang mengampuni. Apa itu mengampuni? Apakah sama dengan memaafkan? Ini tema adalah sangat-sangat luar biasa. Tapi ada sebagian beberapa orang, tema tentang mengampuni sebuah tema yang sangat tidak menarik. Kenapa saudara? Karena hatinya pernah disakiti. Kenapa saudara? Karena dia pernah dilukai. Kenapa? Karena dia pernah dikhianati. Makanya bicara tentang mengampuni buat dia adalah sebuah hal yang tidak mungkin, sebuah hal yang mustahil. Nah, sore ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang mengampuni, apa kata firman Tuhan. Nah, kita buka Bapak Ibu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas Bapak Ibu? Mengampuni adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Karena perintahnya bukan perintah manusia, tapi adalah perintah firman Tuhan. Adalah perintah dari Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, perintah itu kalau kita tidak lakukan, ada sanksinya. Inilah yang menyebabkan begitu banyak orang Kristen, anak Tuhan, hidupnya tidak maksimal. Kenapa saudara? Karena hatinya penuh dengan luka. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kebencian. Kenapa saudara? Karena hatinya pernah disakiti. Dia tidak hidup dalam pengampunan. Dia tidak mau mengampuni orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Buat dia saudara, mengampuni adalah sebuah kebodohan. Saudara, apa sebenarnya arti dari mengampuni? Mengampuni artinya saudara, melepaskan kesalahan orang lain melalui keputusan dengan hati. Jadi saudara, mengampuni itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Jadi yang menyebabkan saudara kenapa kita banyak gagal mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita mengampuni dengan perasaan. Nah, sore ini kita belajar sama-sama saudara, bagaimana kita mengampuni orang yang pernah menipu kita, orang yang pernah mengkhianati kita, orang yang pernah membuli kita, orang yang pernah berbuat tidak adil dengan kita, orang yang pernah berbuat semena-mena dengan kita. Mungkin dia pernah melecehkan kita, pernah merusak, menghancurkan kehidupan kita. Nah, kita belajar sore hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan sore ini melembutkan hati kita yang penuh dengan kebencian, hati kita yang kecewa, hati kita yang sudah taur hati. Izinkan firman sore ini menjamah kehidupan kita semua. Buka hatimu. Nah, sore ini firman Allah berkata dengan jelas, saudara, bahwa mengampuni adalah perintah. Artinya saudara, ketika kita tidak melakukan pengampunan, ada sanksi yang kita akan dapatkan. Saudara, sore ini mungkin bertanya kepada saya, apa sanksinya Pastor Bambang? Kita melihat saudara, ini sanksinya ketika kita tidak mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Di dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Ingat saudara, algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu, ini cerita yang buat kita yang sering membaca Alkitab bukan cerita yang baru.
di mana saudara ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Orang itu berhutang kepada raja dengan nominal 10.000 talenta. Dan raja memerintahkan orang itu untuk membayar utangnya. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, berikan saya waktu. Saya belum punya untuk membayarnya. Nah saudara, Alkitab berkata bahwa raja itu punya belas kasihan. Dan orang yang berutang kepada raja 10.000 talenta itu saudara, dihapuskan utangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita punya hutang jumlah yang sangat besar, tapi orang memberikan penghapusan utang, saya percaya Bapak Ibu kita akan sangat bersukacita. Demikian dengan orang itu saudara. Dia bersukacita, dia keluar dari istana raja, dan di depan dia berjumpa dengan orang yang pernah berhutang dengan dia. Jumlahnya tidak besar, hanya 100 dinar. Hutang dia 10.000 talenta, itu jumlah yang sangat besar. Orang berhutang sama dia hanya 100 dinar. Tetapi orang itu tidak memberikan pengampunan kepada orang yang berhutang kepadanya. Sudah bisa bayangkan betapa jahatnya, betapa kejamnya orang ini. Dia sudah diampuni oleh raja, hutangnya 10.000 talenta. Sementara orang berutang sama dia hanya 100 dinar, tapi dia tidak mengampuni. Makanya Alkitab berkata saudara, dia diserahkan oleh raja itu kepada algojo. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, siapa algojo itu? Nah kita melihat Bapak Ibu, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, demikian bunyi firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa saudara algojo itu? Saudara tahu, iblis adalah pembunuh di dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat ayat Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara, algojo itu adalah orang yang menyiksa hidup saya dan saudara ketika kita tidak hidup dalam pengampunan. Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sore ini Bapak Ibu, mari kita mau menjadi orang yang benar-benar mau mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah berkhianat sama kita, orang yang pernah menipu kita, orang yang pernah melecehkan kita. Melalui apa saudara? Melalui sebuah keputusan, bukan dengan perasaan. Kalau perasaan, kita pasti gagal, kita pasti kecewa. Kenapa saudara? Karena perasaan kita gampang berubah-berubah. Perasaan gampang dipengaruhi dengan kondisi, dengan keadaan. Makanya saudara, supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan sebuah keputusan. Karena kita tahu saudara, mengasihi adalah perintah. Jadi kalau kita tidak taat, ada sanksinya. Sanksi yang pertama saudara, kita diserahkan kepada algojo. Siapa algojo? Yang menyiksa hidup kita, yang berusaha membinasakan kehidupan kita. Siapa dia? Tidak lain, tidak bukan adalah si iblis itu saudara. Kita melihat saudara contoh di dalam kehidupan Kain. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Lihat saudara, kenapa Kain sampai membunuh Habil? Karena hatinya dikuasai oleh kebencian, oleh dendam, oleh iri. Kenapa saudara? Karena ketika dia melihat korban persembahan adiknya diterima,
ketika dia melihat persembahannya tidak diterima Tuhan. Itu persoalan masalahnya, saudara. Timbullah sebuah kebencian yang sangat mendalam. Saudara tahu, iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dia penuh dengan tipu muslihat. Buat kita sore ini, saudara, hati-hati dan waspadalah. Supaya apa? Jangan sampai iblis menjadi bapa kita. Kenapa, saudara? Karena hati kita penuh dengan kebencian. Dan memang, saudara, orang yang penuh dengan kebencian, hidupnya, perbuatannya pasti jahat. Contohnya adalah Kain, saudara. Itu yang pertama. Ketika kita tidak mengampuni, hidup kita dikuasai, diperbudak oleh algojo yang menyiksa hidup kita. Siapa dia? Pasti iblis. Iblis mau merusak kehidupan kita. Iblis mau kita binasa. Iblis mau kita hancur, saudara. Bahkan kita mati dalam kesia-siaan. Yang kedua, kita melihat, saudara, siapa, saudara, yang menjadi kerugian buat kita. Yang kedua, saudara, ketika kita tidak mengampuni. Di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang pertama, sanksi kerugian ketika kita tidak mengampuni. Kita disiksa, diperbudak, diperhamba oleh algojo. Siapa dia? Iblis yang mau merusak, menghancurkan kehidupan kita. Yang kedua, kerugiannya, sanksinya adalah Bapa di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Saudara, ini sebuah hal yang sangat tragis. Kenapa, saudara, Bapa di surga begitu tegas berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, aku Bapamu di surga tidak mengampuni kesalahanmu. Ini sebuah hal yang serius yang kita perlu perhatikan hari-hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi anak Tuhan yang tidak maksimal. Karena apa? Hati kita penuh dengan kebencian. Hati kita penuh dengan dendam. Hati kita penuh dengan kejahatan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena kita pernah disakiti. Sore ini Bapak Ibu mungkin bertanya kepada saya, Pastor Bambang, siapa orang-orang yang perlu saya ampuni? Orang-orang yang perlu kita ampuni, saudara, adalah orang-orang yang pernah melukai, menyakiti hati kita. Siapa dia? Adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Nggak mungkin orang yang jauh dari kita yang nggak kenal kita. Tapi orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang lebih cenderung menyakiti kita. Siapa dia, saudara? Kedua orang tua kita, papa, mama kita. Siapa dia? Kakak, adik kita. Siapa dia? Mungkin opah, oma kita. Siapa dia? Mungkin dia om tante kita. Siapa dia? Mungkin dia adalah teman-teman sepelayanan di gereja kita. Mungkin bisa juga bapak ibu gembala kita, majelis diaken kita. Bisa juga teman-teman kantor kita. Bisa juga pimpinan perusahaan bos kita. Tapi sore ini Bapak Ibu, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Siapapun dia orangnya yang sudah menyakiti kita, mari sore ini Bapak Ibu ambil sebuah keputusan. Apapun terjadi, lewat keputusan katakan, Tuhan, aku mau dibebaskan. Aku mau menjadi orang yang merdeka. Aku gak mau, Tuhan, hidup dalam perbudakan algojo. Aku gak mau iblis merusak, menghancurkan kehidupanku. Aku juga mau, Tuhan, sore ini menerima pengampunan dari Bapa di surga atas semua kesalahanku, atas semua dosa-dosaku, atas semua kehidupanku yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari sore ini kita mau cek hati kita. Kalau kita belum bisa melepaskan pengampunan, sore ini ambil keputusan. Lewat keputusan, bukan dengan perasaan. Perasaan kita gak kuat, tapi keputusan dengan kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa dibebaskan. Pejamkan matamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Taruh kedua tanganmu di dada. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran sore ini. Biar hati yang penuh dengan kebencian,
hati yang penuh dengan dendam, hati yang luka kecewa, sore ini dibebaskan, dilepaskan. Terima dengan iman kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan dari kepahitan, baik kepada orang tua, baik kepada teman, kepada sobat, kepada siapapun yang perlu dibebaskan, dilepaskan, dan kemerdekaan, kemenangan terjadi sore ini. Katakan dengan imanmu, haleluya, amin. Saudara, terima kemerdekaan sore ini, karena saudara sudah mengampuni orang yang melukai hatimu. Saya percaya hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan terimalah kemerdekaan sejati dari Bapa di surga, karena Anda sudah mengampuni orang-orang yang melukai hatimu lewat sebuah keputusan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa, bersama Yesus melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.